Nah, terima kasih sekali lagi. Jadi ini saya coba cerita tentang kelistrikan secara umum. Nanti kita bisa diskusi juga tentang Indonesia dulu, kini, dan nanti ya. Nah, jadi saya mau mungkin mulai dari sedikit sejarah lah. Sejarah. Kalau kita bicara dulu. Nah, saya nggak tahu di sini mungkin nggak pernah lihat barang yang ada di sebelah kiri ya. Jadi ini apa namanya, lampu minyak. Jadi listrik ini sebetulnya zaman dulu itu adalah penemuan yang sangat spektakuler waktu ditemukan. Jadi bayangin, saya aja ngelihat lampu ini waktu masih kecil ya, jadi apalagi teman-teman kalian nggak pernah lihat. Jadi zaman dulu kalau malam-malam di Indonesia itu kita mau nyalakan itu lampu masih pakai minyak, lampu cempor. Nah, bayangkan ketika listrik menyala dan tersambung, kita nggak perlu lagi repot-repot masukin minyak, kemudian pakai sumbunya, menyalakan korek dan sebagainya untuk mendapatkan penerangan. Dan kalau kita dibilang waktu itu misalkan ini sesuatu yang kok kayaknya kuno banget, nggak gitu juga, karena ketika listrik ini muncul sebagai komersial ya, jadi pertama itu waktu itu di Amerika Serikat, di New York itu perusahaan listrik pertama, bahkan waktu itu bangunan-bangunan, misalnya kantor atau hotel ya, yang dilengkapi dengan penerangan lampu listrik itu bahkan harus spesial menempelkan informasi seperti ini. Jadi bayangin teman-teman datang ke suatu tempat, terus ada tulisan, ruangan ini dilengkapi oleh lampu listrik, kalau menyalakan lampunya jangan pakai korek api, tapi nyalakan tombol yang ada dekat pintu. Nah, ini menunjukkan bagaimana sesuatu yang mungkin teman-teman sekarang bangun aja udah lahir aja gitu ya, udah begitu sadar dari bayi udah langsung ada listrik. Zaman dulu mesti diajarin tuh, menyalain lampunya aja mesti diajarin. Dan ketika awal-awal listrik itu dibuat sebagai suatu bisnis jadi oleh Thomas Alva Edison, itu customernya cuma 80-an. Jadi tahun 1882 ketika pertama kali diluncurkanlah perusahaan listrik ini, itu customernya cuma 80-an dan bebannya cuma 400 buah lampu. Dan dalam 2 tahun naik jadi 10.000 customer. Jadi bayangin mungkin sekitar 100 tahun lebih yang lama ya, yang lalu ini setara sama startup sekarang lah. Yang tahun pertama misalnya customernya 100, tahun keduanya udah 10.000 gitu ya, kurang lebih sama. Dan di Eropa sendiri waktu itu komersial mulai sebagai public lighting atau penyalaan untuk publik. Nah, jadi dulu itu yang namanya listrik itu sebetulnya adalah skalanya kecil. Jadi cuma ada satu pembangkit kecil dan melayani pelanggan-pelanggan yang biasanya kebanyakan adalah pelanggan rumah tangga. Jadi bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini bentuk pembangkitnya pun biasanya kecil gitu, jadi masih banyak alat-alat yang analog ya istilahnya. Dan apa namanya, meskipun ini terlihat kuno, tapi ini jalan untuk jangka waktu yang lama, yang puluhan tahun. Kalau teman-teman mau lihat pembangkit-pembangkit ini, mungkin di Indonesia pun masih ada yang beroperasi ya. Misalnya kalau yang di Bandung tuh ada pembangkit listrik di Dago Pojok gitu, PLTA Bangkok, itu juga pembangkitnya masih pembangkit lama tuh di zaman Belanda dan masih jalan dengan baik. Nah, jadi pembangkit listrik ini sebetulnya adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen ya. Jadi ada elemen pembangkit listriknya yang membangkitkan listrik dari berbagai energi, bentuk energi yang lain. Kemudian ada jaringan transmisi yang teman-teman mungkin lihat kalau lagi jalan-jalan, itu tower-tower yang tinggi-tinggi ya, itu mengalirkan listrik dan dalam tegangan yang besar, biasanya 150.000 volt atau kilovolt, 500.000 volt atau kilovolt, yang dinaikkan
naikkan tegangannya dengan menggunakan trafo atau transformator, dan nanti diturunkan lagi ke tegangan yang lebih rendah untuk dikonsumsi pelanggan di rumah tangga atau di industri. Jadi secara diagram, secara gambar, secara klasik listrik itu zaman dulu adalah dari pembangkit-pembangkit besar disalurkan melalui jaringan transmisi listrik setelah dinaikkan tegangannya dengan trafo, kemudian diturunkan lagi di ujung dengan trafo sampai ke perumahan atau komersial buildings untuk dikonsumsi. Jadi alirannya itu dari pembangkit besar ke pelanggan-pelanggan di tegangan yang lebih rendah. Jadi arahnya istilahnya top down ya, dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau dari pembangkit besar ke customer. Nah, ini juga yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, di mana listrik itu yang bekerja dengan namanya transmisi arus bolak-balik ya, itu saling berhubungan, namanya terinterkoneksi. Kenapa? Karena dengan begitu kita bisa menggunakan pembangkit listrik yang ada di tempat yang tersebar itu untuk mensuplai beban yang juga tersebar. Jadi teman-teman bayangin kalau kita punya pembangkit itu kan di banyak tempat tuh, kalau di Pulau Jawa yang besar-besar mungkin ada di pantai utara kebanyakan, dan bebannya juga tersebar tapi terbanyak di Jakarta dan Banten dan Jawa Barat ya. Nah, dengan jaringan yang terhubung, istilah yang terkoneksi, maka Jakarta misalkan bisa disuplai dengan pembangkit dari Jawa Timur atau sebaliknya, jadi lebih fleksibel. Makanya kemudian listrik ini saling terinterkoneksi, dan kalau mau lihat mungkin di malam hari ya, jadi di malam hari ini adalah foto Pulau Jawa dari NASA, dan ini menunjukkan bagaimana konsumsi listrik dan bagaimana listrik saling terhubung. Jadi tadi waktu lagi kuis juga ada dari teman-teman ada pertanyaan, ada jawaban bahwa listrik belum merata, listrik ya, ini mungkin salah satu peta di NASA ini salah satu yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana sebetulnya elektrifikasi atau ketersambungan listrik di Indonesia. Nah, ini mungkin agak teknis sedikit, tapi saya pikir nggak apa-apa, teman-teman di SMA mungkin juga udah diajarin ya, bahwa listrik kita itu adalah arus bolak-balik. Jadi kalau teman-teman lihat di peralatan-peralatan listrik kayak yang di rumah ya, itu biasanya selalu ada tulisan bahwa dia frekuensinya itu 50 atau 60 Hz. Nah, itu artinya apa? Artinya listrik ini, arus bolak-balik ini bekerja dengan frekuensi yang 50 Hz yang dijaga tetap, dan ini adalah frekuensi yang ditimbulkan dari generator yang membangkitkan listrik. Karena generator itu biasanya mengubah energi-energi mekanis dalam bentuk putaran ya, dan putaran ini berputar di dalam suatu medan magnet sehingga listrik yang dibangkitkan itu berbentuk sinusoidal, dan dia bolak-balik karena mengubah putaran konduktor yang ada di medan magnet ini yang digerakkan oleh gerakan yang berputar. Nah, di pembangkit listrik tadi kita lihat di jaringan Jawa itu pembangkit-pembangkitnya ada banyak dan semuanya berputar secara istilahnya sinkron. Semuanya berputar 50 Hz, tidak ada yang berbeda. Nah, ini analoginya sama seperti sepeda tandem. Jadi kalau teman-teman mau tahu gimana suatu sistem kelistrikan bekerja, itu bayangkan suatu sepeda tandem dengan kecepatan 50 Hz itu bagikan kecepatan sepedanya. Nah, kecepatan sepeda ini mesti dijaga sama. Gimana caranya? Caranya adalah ketika beban atau penumpangnya berubah-ubah, maka pengayuh sepedanya itu harus selalu menyesuaikan tenaganya. Jadi kalau misalnya penumpangnya bertambah, maka si pengayuh sepeda ini harus menambah tenaganya sehingga kecepatannya tetap.
Kalau penumpangnya berkurang, maka si pengayuh sepeda ini mesti mengurangi kecepatannya sehingga energinya, tenaganya, sehingga kecepatannya juga tetap. Dan kalau ada pengayuh yang berkurang, misalnya dia turun, maka pengayuh-pengayuh yang tersisa harus menambah tenaganya sehingga kecepatannya. Nah, dalam sistem kelistrikan ini sama dengan seperti itu yang terjadi. Jadi digambarkannya dalam frekuensi tadi 50. Jadi di sistem kelistrikan ini selalu jaga kecepatan frekuensinya itu 50 Hz dalam bentuk keseimbangan antara listrik yang dibangkitkan dengan listrik yang dikonsumsi. Jadi kalau misalkan listrik yang dibangkitkan itu lebih banyak, misalnya tiba-tiba semua pelanggan di Indonesia menambah listriknya karena malam hari dia nyalakan lampu, maka nanti kalau pembangkitnya tidak bertambah, frekuensinya akan menurun, akan berkurang dari 50 Hz. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pembangkit harus dinaikkan seimbang lagi dengan bebannya, sehingga frekuensi bisa dikembalikan di 50. Sebaliknya, ketika misalkan bebannya berkurang karena semua pelanggan malam-malam mau tidur gitu mematikan lampu, pembangkit akan berlebih, frekuensi akan naik, sini naik dan kemudian harus diseimbangkan lagi. Nah, ini adalah cara kerja pembangkit listrik yang klasik. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara pembangkitan dengan beban? Ada yang namanya sistem operasi atau sistem kendali. Jadi zaman dulu sudah dilakukan, mungkin kalau teman-teman lihat, saya nggak tahu teman-teman pernah nggak lihat itu apa yang dipegang sama orang itu di telepon itu ya. Jadi telepon waktu itu masih pakai kawat gitu. Nah, zaman dulu tuh orang telepon-telepon, jadi di operator dia akan telepon ke pembangkit, halo, tolong pembangkitnya diatur supaya tidak terlalu banyak memakai listrik, kita perlu menyeimbangkan nih karena frekuensinya misalnya naik. Zaman sekarang masih sama, hanya beda di peralatannya. Jadi kalau yang waktu dulu itu masih telepon-teleponan, masih pakai panel-panel analog istilahnya, sekarang udah pakai digital. Tapi cara kerjanya masih sama. Mereka akan memberikan perintah ke pembangkit-pembangkit untuk mengatur. Dan itu bisa dilakukan karena memang pembangkit-pembangkit ini beroperasi dengan dengan sentralistik ya. Jadi pembangkitnya diatur oleh perusahaan penyelenggara listrik. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Sebetulnya ini sebelah kiri ini adalah gambar, mungkin teman-teman lihat, ini ada jam ya, jam 00 sampai jam 24. Nah, ini kalau kita di rumah tangga atau komplek perumahan, biasanya konsumsi listrik kita seperti ini. Jadi tengah malam sampai subuh itu sedikit, kemudian pagi-pagi itu naik karena mungkin mulai beraktivitas, kemudian siang ada aktivitas, malam-malam ketika orang-orang mau nyalakan lampu, kemudian pulang dari kerja dan sekolah sebagainya, listriknya meningkat. Nah, listrik ini tadi mesti seimbang kan antara supply dengan beban ya, antara pembangkit dengan beban yang berubah-ubah ini. Nah, bagaimana caranya? Tadi operator tadi akan membangkitkan listrik sesuai dengan bebannya. Jadi dia akan menyalakan pembangkit-pembangkit yang memang bisa diatur untuk selalu menyamakan dengan beban. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan mengatur masukan ke pembangkit. Misalkan kita pakai pembangkit listrik tenaga air ya, maka yang kita lakukan, kita akan mengatur ini nih. Kita akan mengatur gerbang air ini sehingga air yang masuk dari bendungan memutar turbin itu kekuatannya sesuai dengan bebannya. Nah, itu yang kita atur oleh operator-operator besar tadi. Nah, sekarang kenapa kita perlu sistem yang lebih smart? Nah, kita tadi udah bicara dulu dan kini, sekarang kita bicara ke nanti. Terutama teman-teman, apalagi yang muda-muda sekarang sangat concern dengan lingkungan ya. Jadi pembangkit listrik yang besar-besar yang zaman dulu menjadi tulang punggung dari pembangkitan listrik, ternyata ada efek sampingnya, yaitu polusi udara, terutama ketika kita memakai bahan bakar batu bara ya. Dan foto-foto seperti ini itu mulai mengganggu banyak orang. Karena sekarang mungkin kita pakai masker karena pandemi ya, tapi
Bayangkan kalau kita terus-terusan harus pakai masker karena polusi. Pandemi kita pakai masker tapi udara bersih gitu. Maksudnya terang. Nah ini bayangkan kalau ini polusi kita harus pakai masker, udaranya pun juga gelap gitu ya, terganggu. Nah ini menimbulkan banyak ketidaknyamanan dan orang mulai melakukan protes di banyak negara, bukan cuma negara maju tapi juga negara berkembang. Dan tidak cuma dari sektor energi, juga dari sektor transportasi. Orang mulai lihat ini kalau setiap hari polusi, ujung-ujungnya juga akan mengganggu kesehatan dan orang mulai protes. Dan ini tidak cuma di luar negeri, di Indonesia teman-teman kalau sehari-hari naik kendaraan umum mungkin terutama sebelum pandemi, kita juga tidak ingin sebetulnya kita terpapar dari polusi sektor transportasi semacam ini, apalagi ketika jumlah kendaraannya akan banyak. Nah ini salah satu faktor yang membuat kenapa kemudian sistem harus berubah. Yang kedua adalah perkembangan teknologi. Ketika pembangkit berbahan bakar energi atau bertenaga energi baru menjadi lebih besar, lebih murah gitu ya. Jadi teman-teman mungkin pernah dengar ada Indonesia punya 72 megawatt pembangkit listrik tenaga angin di Sidrap. Itu sekarang cukup dilayani dengan beberapa puluh turbin angin saja. Bayangkan zaman dulu kalau tahun 80-an ketika turbin angin masih kecil-kecil dan dia hanya bisa membangkitkan listrik beberapa puluh kilowatt saja, maka untuk Sidrap itu kita bisa sampai perlu 1000-an wind turbine. Jadi nggak kebayang logistiknya. Sekarang cukup berapa puluh aja dengan pembangkit yang ukurannya ribuan kilowatt atau megawatt. Dari segi tenaga matahari misalnya sekarang pun menjadi lebih efisien, lebih murah, dan harga juga turun dengan tajam ya. Saya nggak tahu teman-teman di sini mungkin udah sedikit sekali yang kelahiran 80 ya, mungkin kelahiran 90 atau 2000-an. Itu pun harga masih sangat jauh berkurang. Dari $4 per watt sekarang sudah di bawah $1 per watt, bahkan mungkin sudah nyampe $0,5 per watt. Jadi yang dulu zaman angkatan kami masih mahal, sekarang udah murah. Dan di tahun 2016 itu diperkirakan tahun 2021 pembangkit listrik tenaga matahari ini sudah lebih murah daripada pembangkit listrik tenaga batu bara. Itu perkiraan tahun 2016 dan sekarang sudah terjadi, bahkan betul-betul sudah lebih murah. Di Portugal tahun lalu membangkitkan listrik tenaga matahari sudah mencapai 1,3 sen ya per kilowatt hour, jadi sekitar berapa itu Rp300 per kilowatt hour, yang sudah sangat lebih murah daripada batu bara. Dan itu bukan yang paling bawah, tahun ini di Arab Saudi lebih murah lagi, hanya $1 per kilowatt hour atau hanya Rp150 per kilowatt hour. Jadi kalian hidup di zaman di mana lingkungan menjadi penting, polusi ingin dihilangkan, tetapi teknologi memungkinkan untuk membangkitkan listrik yang berbasis energi bersih. Nah, tentu saja nggak semua datang gratis, ada tantangannya. Apa itu tantangannya? Pertama adalah jenis beban yang berbeda-beda. Jadi kalau zaman dulu beban itu hanya lampu, gitu ya, beban yang khusus. Sekarang kita punya beban yang berupa mobil listrik, yang bebannya tidak diam di satu tempat tapi bergerak-gerak. Kemudian ada tantangan juga kalau zaman dulu kita cukup pakai batu bara aja atau diesel aja atau gas aja. Sekarang ada banyak yang kita ingin eksplor. Di Indonesia aja kita punya potensi dari mulai air, panas bumi, matahari, angin. Jadi lebih macam-macam. Pembangkitnya itu juga tantangan. Dan kenapa ini menjadi tantangan? Utamanya sekarang kita lihat ya, kalau kita pakai pembangkit listrik tenaga surya misalkan, panel surya ini hanya membangkitkan listrik ketika ada matahari. Artinya apa? Artinya dia hanya ada di siang hari. Itu pun tidak cukup. Jadi ini jam 8, kan tadi kita sehari itu 24 jam ya. Tapi ini hanya bisa membangkitkan listrik siang hari aja. Mungkin 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan tidak hanya itu, kalau ada awan lewat, dia turun pembangkitannya. Jadi nggak bisa dijaga konstan juga, ya. Nggak bisa dijaga tetap. Kalau kita bicara matahari,
matahari itu, angin itu mengubah angin yang bertiup menjadi putaran turbin, kemudian menjadi listrik melalui generator. Nah, angin itu bahkan dia berubah dalam hitungan hari. Jadi ada hari-hari di mana angin tidak bertiup, ada hari-hari di mana angin bertiup dengan tinggi, dan ada angin di mana dia bertiup, dia berfluktuasi. Artinya apa? Artinya kita ingin ke gambar ini lagi. Beban itu kan yang menentukan pelanggan ya. Kalian yang menentukan kapan akan menyalakan lampu, kapan akan mematikan lampu. Sebelumnya, perusahaan listrik bisa mengatur, menyesuaikan pembangkit listrik untuk membangkitkan listrik atau tidak. Nah, ketika kita memakai pembangkit listrik yang matahari, angin tadi, misalnya matahari, kita nggak bisa atur kapan matahari bersinar, kapan enggak. Kita ikut aja kapan matahari itu bersinar. Makanya matahari hanya di siang hari. Nah, itu tantangan buat kita atau buat teman-teman nanti, gimana caranya beban yang di malam hari subuh ini tetap bisa terlayani. Tidak hanya beban ketika ada sinar matahari. Nah, ini pertanyaan yang mesti dijawab. Gimana caranya? Mungkin kita bisa, kita pakai baterai aja. Jadi kita pembangkit listriknya kita bikin lebih banyak siang hari, kita simpan di baterai, kita pakai baterainya di malam hari. Kalau kurang, kita masih bisa pakai pembangkit listrik yang mensuplai. Nah, ini tantangan yang mesti dihadapi teman-teman. Nah, bagaimana aplikasinya? Aplikasinya kita mungkin nanti tidak hanya mengatur generator, tapi kita juga mesti mengatur beban. Jadi kalau zaman sekarang kita hanya bisa mengatur generator, misalkan kita atur pintu air gitu ya, untuk membangkitkan listrik lebih banyak atau lebih sedikit. Mungkin ke depan nggak cukup, karena pembangkitnya dalam tanda kutip suka-suka gitu ya, di mana ada angin dia membangkitkan listrik, di mana ada matahari dia membangkitkan listrik, pada beban juga pelanggan juga suka-suka. Mungkin nanti bebannya kita atur. Jadi kalau listriknya lagi banyak, kita nyalakan peralatan listrik di rumah kita. Misalnya pemanas air atau pendingin udara. Kalau misalnya lagi listriknya nggak ada, ya itu kita matikan alat. Jadi di rumah mungkin agak gerah sedikit, tetapi listrik bisa lebih optimal. Atau teknologi pembangkit listrik, atau teknologi pengatur aliran listrik, mungkin dalam bentuk listrik yang smart seperti ini. Jadi nanti listrik itu tidak cuma jaringan yang mengalirkan elektronnya, energi listriknya, tapi juga mengkomunikasikan gimana cara kerjanya. Jadi kalau zaman dulu mungkin operator sibuk menelpon ke setiap elemen yang ada di power system, nanti ini menjadi satu sistem yang terintegrasi antara komunikasi dengan listrik, di mana jaringan itu saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi, komponen-komponennya lebih smart, dan itu tidak hanya di level nasional, juga di level rumah tangga. Saya kira tidak lama lagi mungkin kalau teman-teman sudah punya rumah, nanti rumahnya akan seperti ini, di mana mobilnya menggunakan electric vehicle, kemudian rumahnya itu dilengkapi dengan panel surya, dan semuanya teratur sehingga penggunaan listrik bisa optimal di rumah kalian. Dan ketika kendaraan listrik semakin banyak, kalian juga akan bisa mengisi baterainya di mana saja, tidak hanya di rumah, tapi juga di kantor, bahkan di perjalanan. Dan itu akan memerlukan lagi-lagi tidak cuma elektron, tetapi juga, dan tidak cuma komunikasi, tapi juga mungkin finansial, di mana kalian bayar ketika kalian mengisi listrik. Dan kalau kita mau lebih ekstrim lagi, mungkin nggak ada drivernya nanti. Artinya akan lebih bergantung kepada sistem komunikasi artificial intelligence ya, yang betul-betul mungkin mobilnya pun kepemilikannya bukan di perorangan, siapa saja bisa pakai, tapi kata kuncinya adalah integrasi antara listrik, beban, dan komunikasi. Jadi bentuknya tidak seperti yang dulu, tetapi listrik antara pelanggan ini bisa saling berpindah. Dan Indonesia punya potensi besar, karena Indonesia termasuk negara yang sangat terkonek ya dengan internet, dengan populasi yang banyak, koneksinya pun sangat banyak. Ini tahun 2020-2021 jauh lebih tinggi lagi, apalagi dengan adanya pandemi. Sekarang semua dipaksa untuk
bertransformasi ke digital. Nah, apa peluang terdekat? Peluang terdekat adalah tadi teman-teman cerita bahwa di Indonesia belum merata listrik betul, terutama daerah-daerah pedalaman ya, istilahnya 3T terluar, terpencil gitu ya. Nah, dengan adanya tren energi baru, maka ini membutuhkan suatu tahapan yang berbeda daripada biasanya. Kita perlu melihat daerah-daerah itu potensinya apa, kita memilih teknologinya, kita melihat mana yang paling optimal dari segi polmi, dan kita pastikan sistemnya berjalan dengan baik, stabil, dan handal. Kemudian juga kita akan melakukan survei lebih banyak, ya, tidak hanya satu jenis bahan bakar fosil, misalnya kita mesti survei berbagai macam jenis bahan bakar, kemudian kita juga harus tahu berbagai macam pilihannya, jadi apakah kita mau istilahnya off-grid atau on-grid, apa kita mau terkoneksi ke jaringan nasional atau enggak, dan kita juga mesti semakin pendekatannya multidisiplin, ya teman-teman nggak cukup sekarang cuma elektro saja, kalian mesti berdiskusi dengan ahli tata ruang, dengan ahli kependudukan, geografi, bagaimana sih sebetulnya skenario-skenario yang diperlukan untuk melayani masyarakat, dan tentu saja ujung-ujungnya adalah bagaimana keseimbangan antara teknologi, antara waktu dan biaya. Nah, jadi perubahan-perubahan ini sebagai penutup adalah tantangan buat teman-temannya yang sekarang masih di bangku kuliah atau di bangku SMA. Perubahan terjadi di sistem tenaga listrik. Tidak sama lagi dengan 10-20 tahun yang lalu, bahkan tidak lama lagi dengan yang sekarang sedang terjadi di Indonesia. Ini adalah fenomena global yang masuk ke nasional Indonesia, jadi kita nggak ada pilihan. Kita nggak bisa sendirian gitu ya, berbeda dari negara-negara lain yang sekarang mereka lagi bertransformasi ke energi yang lebih bersih dan bertransformasi ke energi yang lebih pintar, yang terintegrasi dengan komunikasi. Jadi kita mesti siap menghadapi perubahan. Caranya meningkatkan kompetensi. Jadi kompetensi yang diajarkan di bangku kuliah sekarang itu kan sebenarnya kebutuhan 10-20 tahun yang lalu. Jadi gimana kita mendapat kompetensi untuk kebutuhan sekarang dan 10-20 tahun ke depan, itu yang mesti dilakukan mungkin di luar kampus. Ya, ruang bincang energi ini salah satu caranya. Dan teman-teman masih sudah punya rencana ya, rencana pribadi terutama maupun komunitas. Jadi teman-teman sekarang kalau misalnya tertarik energi itu mesti punya rencana, kalau saya tertarik energi, 5-10 tahun lagi energi akan menjadi energi baru terbarukan, saya mesti gimana? Apa saya mesti kuliah lagi bidang energi baru, atau saya mesti banyak baca energi baru, atau saya mesti ikut komunitas? Itu mesti rencana yang dibuat. Dan ke depan tuh nggak jadi ini tanggung jawab satu atau dua jurusan, akan multidisiplin. Ya teman-teman harus bekerja sama dengan bidang lain sehingga nanti solusinya bisa menjadi solusi yang betul-betul bisa teraplikasikan, dan harus mulai dari sekarang. Jadi itu penutup dari saya, dan tadi mungkin sudah disebut oleh host, kalau mau ikutin kompetensi di bidang energi baru bisa ke listrik40.pinterclass.id. Di sini ada kuliah-kuliah saya yang terkait dengan energi baru terbarukan, sistem listrik masa depan, dan juga tadi bisa subscribe ke Yo Berbagi di YouTube channel. Terima kasih, mungkin saya kembalikan ke Putri. Intinya mari kita tingkatkan kompetensi kita dengan sebanyak-banyaknya mengakses ilmu yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat